Halo, jumpa kembali dalam belajar matematika bersama Ibu Ria dalam channel Ria Math Fun. Mari kita belajar matematika dengan menyenangkan and enjoy your lesson. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang statistika untuk subbab ukuran pemusatan data yang kalian pelajari di kelas 12. Nah, mari kita lihat peta konsep pembelajaran matematika untuk materi statistika di kelas 12 ini sebelum kita belajar. Nah, untuk statistika di kelas 12 ini kalian kemarin telah mempelajari bagaimana cara membaca dan menyajikan data. Nah, sekarang untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data. Dalam mengolah data ini ada 3 hal yang kalian lakukan, yaitu nanti kalian belajar tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Namun dalam pembelajaran kita kali ini, yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Untuk ukuran pemusatan data itu yang telah tadi saya sebutkan, itu terdiri dari mean, median, dan modus. Untuk mean, itu disebut juga sebagai rata-rata atau rataan, yang memiliki pengertian bahwa rata-rata adalah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok data. Untuk median, median itu adalah ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi dua bagian yang sama besar. Sedangkan untuk modus, modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau terdapat dalam sekumpulan bilangan. Nah, pada materi ukuran pemusatan data yang akan dibahas kali ini adalah tentang menerapkan rumus ukuran pemusatan data, yaitu nanti ada rumus mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data sering juga disebut sebagai kecenderungan suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat ataupun mengelompok. Nah, itu tadi untuk pengertian ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi atau mean. Disimbolkan dengan sebuah huruf X kecil yang di atasnya ada sebuah garis, itu dibaca X bar. Nah, untuk rumus menentukan rata-rata data tunggal dan data kelompok itu berbeda. Nah, berikut adalah rumus menentukan rata-rata untuk data tunggal, yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Nah, ini untuk rumus menentukan rata-rata data tunggal. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan rata-rata dari data 60, 75, 62, 87, 65, dan 83. Nah, bagaimana cara menentukan rata-ratanya? Kita lihat tadi rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Nah, berarti angka atau nilai-nilai yang ada pada soal itu kita jumlahkan semuanya, yaitu hasilnya adalah 432 dibagi dengan 6. 6 di sini adalah banyaknya data pada soal tersebut. Jadi 432 dibagi 6 sama dengan 72. Jadi rataannya atau meannya adalah 72. Rumus menentukan rata-rata untuk data kelompok adalah X bar sama dengan jumlah dari FI dikalikan dengan XI dibagi dengan jumlah atau sigma F. FI di sini adalah
tidak lain adalah frekuensi setiap interval kelas. Jadi FI itu adalah frekuensi pada kelas interval. Sedangkan XI itu adalah nilai tengah pada setiap kelas interval. Nah, sedangkan untuk F di sini adalah jumlah frekuensi seluruh data. Itu ya. Nah, sekarang perhatikan tabel di bawah ini sebagai contoh soalnya. Di situ ada kelas-kelas interval, ya, ada 6 kelas interval. Kita lihat yang interval yang pertama dulu, untuk 21 sampai 25. Nilai tengahnya itu adalah 23. Itu diperoleh dari mana? Jadi kita lihat yang ini ya, untuk yang kelas interval yang itu berarti XI sama dengan tepi atasnya berapa? Tepi atas ditambah dengan tepi bawah. TA itu tepi atas, TB itu tepi bawah. Berarti tepi atasnya adalah 25 ditambah dengan 21 dibagi dengan 2. 25 tambah 21 adalah 46 dibagi 2 sama dengan 23. Maka benar nilai tengahnya adalah 23. Kemudian kalau untuk yang FI kali XI, yang ini hanya berasal dari mana 46-nya? Nah, 46-nya itu berasal dari 23 sebagai, maksud saya di sini dari FI-nya yaitu 2. Ya, FI-nya itu 2. 2 dikali dengan 23. Kalau yang ini 224 dari mana? 8 kali 28 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, setelah diketahui ada XI, kemudian ada FI kali XI, kemudian ada F, nah ini F-nya itu yang ini, adalah 30, maka ketika disubstitusikan ke dalam rumus, maka jadinya adalah seperti ini. Maka X bar sama dengan jumlah FI kalikan XI yaitu 1020 dibagi dengan jumlah frekuensi total seluruhnya dibagi dengan 30 sama dengan adalah 34. Jadi rataan data pada tabel di atas adalah 34. Gimana? Mudah bukan? Nah, sekarang untuk median atau nilai tengah. Rumus untuk menentukan median pada data tunggal maupun data kelompok itu berbeda ya. Nah, pada data tunggal, syarat yang pertama adalah data harus diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kemudian yang kedua, lihat banyaknya data itu. Nah, kalau data itu ganjil, maka rumusnya adalah yang kita gunakan adalah rumus yang A, yaitu median sama dengan X setengah dikalikan dengan N plus 1. Tapi kalau banyak datanya itu genap, atau N-nya anggota bilangan genap, maka median sama dengan setengah kali X N per 2 ditambah X, data KX untuk N per 2 ditambah 1. Nah, sebagai contoh soalnya kita lihat untuk soal berikut ini. Bagaimana menentukan median pada data tunggal? Untuk soal yang pertama, kita lihat dia datanya adalah data ganjil ya, karena jumlah datanya adalah 7, maka dia anggota bilangan ganjil. Karena dia 7, maka kita pakai rumus yang X setengah kali N plus 1. Nah, di sini kan N-nya 7, maka kalau saya tulis di sini, berarti median sama dengan X setengah kali 7 plus
1. 7 plus 1 adalah 8, dikalikan setengah berarti X 4. Nah, setelah diurutkan, mediannya ada pada data keempat. Kita lihat di sini 1, 2, 3 berarti adalah angka 4. Itu adalah mediannya. Andaikan kalian tidak menggunakan rumus juga bisa, ya. Jadi tinggal cari nilai tengahnya. Kita coret aja kiri 1, kanan 1, kiri lagi 1, kanan 1, kiri lagi 1, kanan lagi 1. Maka tinggal sisa data yang di tengah yaitu 4. Gitu ya. Nah, untuk data yang kedua, kita lihat data yang kedua ini. Untuk data yang kedua, dia adalah N-nya berapa? N-nya sama dengan 8. Maka dia anggota bilangan genap. Nah, ketika jumlah datanya itu genap, maka kita pakai rumus yang kedua. Nih, yang kedua sama dengan setengah kali X 8/2 ditambah X 8/2 tambah 1. Gitu ya. Berarti setengah kali X 8/2 berarti X ke-4 ditambah X ke-5. Nanti dikalikan dengan setengah. X ke-4, ingat harus diurutkan dulu, berarti pakai data yang ini ya. Nih, yang udah diurutkan. X ke-4, 1, 2, 3, 4. X ke-4 adalah 4 ditambah dengan 5 dibagi 2. Kan sama aja dikalikan dengan setengah. Gitu ya, maka sama dengan 4,5. Atau sama seperti tadi, kalau ini kita coret begini. Nih, berarti data nilai tengahnya ada di sini ya. Tinggal 4 ditambah 5 dibagi 2, yaitu 4,5. Oke, berikutnya untuk contoh soal berikut. Nih, ini masih data tunggal. Jadi untuk menentukan nilai tengah pada data tunggal, tapi ini datanya jumlahnya lebih banyak ya. Nah, pertama harus apa tadi? Diurutkan terlebih dahulu. Nah, berarti kita urutkan. Oke, kita urutkan terlebih dahulu. Berarti diurutkan. Kita urutkan. Ada 49, 55, 55. Kemudian ada 56, 58, ada 60, 60-nya ada 2. Kemudian ada 63, 67, dan 68. Terus ada 71, 73, 79-nya ada 2, 80, 81, 83, 84, 89, 89. Kemudian ada 91, 92, dan 97. Berarti jumlah datanya ada 23, berarti dia ganjil ya. Nah, kalau ganjil berarti pakai rumus yang tadi, yang kedua. Kita tulis rumusnya. Berarti median sama dengan setengah kali xn/2 ditambah xn/2 tambah 1. Nah, ini berarti setengah kali n/2. N/2 berarti 23. Ya. Oh, ini kan ganjil ya, berarti kita nggak pakai rumus yang ini. Maaf. Berarti kita pakai rumus yang tadi yang pertama. Berarti xn gini ya. Berarti kita lihat di sini xn plus 1 per 2. Berarti x 23 tambah 1 per 2 sama dengan x ke 12. X ke 12 berarti adalah tidak lain adalah 73. Ya.
Berarti jadi median adalah 73. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke masih median lagi, tapi untuk data kelompok. Jadi data berkelompok. Untuk data berkelompok ini sangat berbeda sekali untuk rumusnya. Di sini median sama dengan batas bawah ditambah P. P di sini adalah panjang kelas median dikalikan dengan N per 2 min FK. N per 2-nya, N di sini adalah jumlah data keseluruhan, FK ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, dibagi dengan frekuensi atau frekuensi kelas mediannya. Nah, untuk menjawab soal tersebut yang berkaitan dengan data kelompok, kita lihat contoh soal di bawah ini. Di situ ada tabel yang sudah terdiri dari berat, kemudian ada frekuensi dan FK. Nah, kelas mediannya itu adalah N per 2 atau 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi, kelas mediannya adalah 50. Nah, 50 ini dia dekat kemana? Nah, kita lihat. Kalau kita bisa lihat dari ini ya, frekuensi yang sudah kita jumlahkan atau FK-nya ini, 50 itu kan berarti ada di sini. Nih, ini 50. Berarti 50 itu lebih dekat ke 40 daripada 75. Karena selisih 50 ke 40 adalah 10, sedangkan ke 75 adalah 25. Maka F-nya adalah kelas 50 sampai 54. Jadi F-nya adalah kelas 50 sampai dengan 54. Nih yang saya tandain. Nanti kelasnya ini ya, berarti kelas mediannya adalah di sini. Nih, jadi kalau ditanya berapa BB-nya, BB-nya adalah atau batas bawah kelas mediannya adalah berarti tepi bawah kelas median yaitu 50-nya dikurangi dengan 0,5 sama dengan 49,5. Nah, berapa FK-nya? FK itu diperoleh dari jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti jumlah frekuensinya sebelum kelas median adalah 6 ditambah 13, yaitu 19. Nah, F-nya di sini, ini bukan 35 ya. F di sini adalah 100. Karena di sini jumlah data keseluruhannya adalah 100. Jadi maaf, ini salah ketik. Oke, kemudian P atau panjang kelas mediannya adalah 5. Karena seperti contohnya 50 sampai 54 itu kan berarti panjang kelas mediannya ada 5. Karena 50, 51, 52, 53 dan 54. Oke, nah sekarang tinggal disubstitusikan ke rumus. Median sama dengan 49,5 ditambah dengan 5 dikalikan dengan 100 per 2 dikurangi dengan 19 per 100. Hasilnya adalah 51,05. Jadi mediannya di sini nanti adalah 51,05. Nah, kalau median ada berupa bilangan desimal seperti ini, silahkan nanti untuk desimalnya maksimal di belakang komanya cukup 2 angka saja. Nah, selanjutnya kita menuju ke modus. Nah, ini yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini. Nah, modus untuk data tunggal. Contohnya adalah, ingat tadi modus apa? Data yang paling sering muncul ya. Jadi untuk contoh modus untuk data tunggal, kita lihat contoh yang pertama. Di sini tidak ada modusnya. Kenapa? Karena masing-masing data itu frekuensinya satu, jadi sama semua. Tidak ada yang paling sering muncul, sama semuanya. Nah, untuk data yang kedua, dia adalah 25. Kenapa? Karena 25 ada 2 ya datanya yang muncul. Sedangkan untuk data yang lain cuma 1. Nah, untuk data yang ketiga, itu modusnya ada 2, yaitu 121 dan 120. Nih, sama ini. Nah, karena 2, maka disebut dengan bimodal. Karena modusnya ada 2, disebut dengan bimodal.
Nah, sekarang rumus menentukan modus pada data berkelompok. Kalau data tunggal masih mudah ya, tinggal nanti frekuensinya yang paling banyak yang mana. Tapi kalau data berkelompok bagaimana? Rumus modus pada data berkelompok adalah, ini modus ya, jadi ini bukan ME tapi O, batas bawah ditambah dengan P, yaitu panjang kelas modus, dikalikan dengan S1, S1-nya itu adalah frekuensi kelas modus atau frekuensi kelas sebelumnya, kemudian S2-nya adalah frekuensi kelas modus atau frekuensi setelahnya. Nah, itu adalah rumus. Nah, sekarang kita ke contoh soal modus. Nah, untuk contoh soal berikut, ada sebuah tabel ya, perhatikan tabelnya. Nah, dari data tabel tersebut kita ketahui bahwa kelas modusnya adalah 55 sampai 59. Kenapa 55 sampai 59? Nih, ini kelas modusnya ya. Karena apa? Ada yang tahu? Ya, karena frekuensinya itu paling besar, yaitu 35. Maka kelas modusnya adalah 55 sampai 55 sampai 59. Nah, setelah itu, dari tabel itu kan berarti diketahui tadi untuk rumus modus tadi apa? Ya, masih ingat? Untuk rumus modus? Jadi, rumus modus adalah apa tadi? Modus sama dengan batas bawah, ya kan? Batas bawah ditambah panjang kelas modus dikalikan dengan S1 plus S1 plus S2. Nah, batas bawahnya itu berapa? BB-nya itu adalah 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5 gitu ya. Sedangkan untuk P-nya itu adalah 5 karena 40 sampai 44. Kemudian S1. Nah, S1 itu adalah apa tadi? Frekuensi sebelum kelas modus. Nah, frekuensi sebelum kelas modus karena di situ dia frekuensinya adalah 35, maka sebelum kelas modus berarti adalah S1-nya adalah 35 dikurangi 21 sama dengan berapa? 14 gitu ya. Oke, sekarang S2-nya berarti S2 berarti ini dikurangi ini untuk S1. Kemudian kalau ini sama ini berarti S2. Berarti S2-nya adalah 35 dikurangi 12 berapa? 23. Nah, udah ketemu semuanya, tinggal disubstitusikan. Berarti 54,5 ditambah 5 kali S1-nya adalah 14 per 14 plus 23 sama dengan 54,5 ditambah 5. Nih, berarti 14 per berapa? 37. 14 per 37 sama dengan ini 54,5 ditambah 5 kali 0,38. Ini saya bulatkan dua angka di belakang koma ya. Berarti sama dengan 54,5. Ini hasil perkaliannya adalah 1,9. Berarti hasilnya adalah 56, berapa? 4 ya. Tuh, jadi modusnya adalah 56,4. Nah, demikian pembelajaran kita
untuk statistika dengan subbab ukuran pemusatan data. Selanjutnya, mari kalian kerjakan soal-soal yang sudah saya sediakan. Ya, tentu saja memang siswa yang terhebat dan kalian selalu menjadi yang terhebat, maka jangan lupa untuk selalu berusaha menyelesaikan setiap permasalahan yang kalian temui. Contoh pada pembelajaran kita kali ini, saya memberikan kalian suatu masalah, yaitu berupa latihan soal. Silahkan kerjakan dengan penuh semangat dan pantang menyerah tentu saja. Demikian pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri. Semoga kalian sehat selalu dan jaga kondisi walaupun kita pada saat ini sedang dalam situasi yang cukup memprihatinkan karena kondisi pandemi COVID-19 masih belum berakhir juga. Tetap semangat, belajar matematika itu menyenangkan.